gue berpikir bahwa memang G30S atau peristiwa 30 September atau 1 Oktober 65 itu belum final. Karena banyak sendiri penelitian-penelitian, kesaksian-kesaksian dan dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa ini bukan peristiwa tunggal. Paling tidak ada 5 penyebab atau 5 versi penyebab peristiwa G30S ini. Yang pertama tentu saja penyebab atau biang kerok dari G30S ini PKI. Nah, PKI ini sejarah yang dipercaya oleh Orde Baru dan kitab sucinya dibuat oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh pada tahun 68 dengan buku berjudul Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia yang menjadi pijakan penting film pengkhianatan G30S PKI garapan Arifin C. Nur tahun pertengahan 80-an. Dan kita tahu bahwa ya sejak ada kitab suci dan kepercayaan itu, apalagi kemudian muncul film pengkhianatan G30S PKI yang diputar setiap tahun sebagai alat propaganda, ya banyak yang percaya bahwa memang PKI yang menjadi dalang. Mungkin benar, mungkin juga kurang terlalu tepat. Banyak sekali dokumen yang menjelaskan hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama biang keroknya PKI. Yang kedua biang keroknya adalah sebenarnya konflik internal di Angkatan Darat. Nah, lewat jadi peristiwa G30S itu adalah ya hasil konflik internal aja di Angkatan Darat. Gak ada hubungannya sama pihak luar. Ini dikatakan sebenarnya lewat penelitian berjudul A Preliminary Analysis of October 1, 1965 atau yang biasa disebut dengan Cornell Paper. Cornell Paper ini karya mahasiswa-mahasiswa dari Cornell University di Amerika, dipimpin oleh Ben Anderson dan Ruth McPhee, penelitiannya ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya peristiwa G30S itu merupakan puncak konflik Angkatan Darat antara faksi tengah pimpinan Ahmad Yani CS-nya ini ya tentu saja kalau kita lihat bisa komposisinya jenderal-jenderal yang tewas diculik dan terbunuh pada peristiwa 30 September 65 pimpinan Ahmad Yani versus faksi kanan di Angkatan Darat pimpinan Nasution dan Soeharto. Nah, Nasution dan Soeharto ini ada dalam satu kubu meskipun pada akhirnya ya Soeharto ternyata punya kubu sendiri dan berbeda dengan kubunya Nasution. Perbedaannya di mana sih antara faksi tengah dan faksi kanannya versi Cornell Paper ini di Angkatan Darat? Faksi tengah yang dipimpin Yani ini dua-duanya semua anti PKI. Nah, ini yang harus Anda perhatikan bahwa dua-duanya dua faksi yang dianggap berkonflik ini dua-duanya anti PKI. Tapi faksi tengah itu dia loyal kepada Bung Karno. Meskipun tidak suka Bung Karno terlalu mengakomodasi PKI, tapi Yani dan Jenderal Yani dan rekan-rekannya itu sangat loyal pada Bung Karno. Bahkan Nasution menganggapnya Yani itu adalah seorang Soekarnois. Nah, sementara kelompok kanan Nasution dan Soeharto udah gak suka sama PKI juga quote unquote agak anti kepada kepemimpinan Soekarno. Nah, jadi seperti itulah. Jadi peristiwa kemudian akhirnya ada banyak sekali konspirasi yang menganggap bahwa peristiwa G30S ini sebagai dalih dari kelompok kanan untuk menyingkirkan kelompok tengah yang dituding Dewan Jenderal. Jadi karena waktu itu Bung Karno sudah sakit nih teman-teman. Udah sakit, kabarnya sudah tidak lama lagi gitu ya. Semakin parah penyakitnya, semakin kritis. Sehingga ada dua kelompok yang ada di bawah Bung Karno yang kemudian berpotensi untuk menggantikan Bung Karno jika terjadi apa-apa. Tentu saja PKI dengan kekuatan puluhan juta pendukung sebagai partai paling kuat waktu itu dan Angkatan Darat. Satu dan lainnya tentu saja bertentangan. Nah, untuk mempersiapkan penggantian Soekarno jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kelompok salah satu faksi yaitu faksi kanan di Angkatan Darat Nasution dan Soeharto ini yang kemudian menggulirkan isu Dewan Jenderal, yaitu menurut Cornell Paper ya. Dan Cornell Paper juga
mengungkap banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa propaganda Orde Baru seperti pencongkelan, penyiksaan oleh Gerwani dan penyiksaan kepada jenderal-jenderal yang terbunuh di Lubang Buaya itu tidak benar. Dari hasil koroner dan pemeriksaan tidak menunjukkan bahwa mereka itu disiksa. Bahkan ada yang alat kelaminnya dipotong katanya, ada yang matanya dicungkil, itu sama sekali tidak benar. Itu menurut Cornell paper yang dia ambil data-datanya dari banyak hasil pemeriksaan medis. Dan versi ketiga, biang keroknya adalah penyebabnya adalah Soekarno sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa Soekarno terlibat atau Soekarno yang sebenarnya mendalangi peristiwa G30 SPKI ini. Nah, dalam bukunya misalnya Anthony Dick, judulnya Soekarno File yang sempat kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, menjelaskan bahwa Soekarno lah sebenarnya meminta Untung, Letkol Untung sebagai bagian dari resimen Cakrabirawa, pas pampresnya ya, untuk membereskan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Dan itu disaksikan oleh Jenderal Sabur. Katanya pada tanggal 4 Agustus 1965, Soekarno mengatakan kepada Untung untuk membereskan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Dan kalau tidak salah ya, saya sempat baca bukunya Soekarno File ini, tapi tidak semua, tapi ada satu part yang kalau tidak salah ya, setelah satu malam sebelum peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno kalau tidak salah hadir di perhelatan Persatuan Insinyur kalau nggak salah, berpidato di sana, dan malamnya kalau tidak salah Jenderal Sabur, Brigjen Sabur atau Brigjen Suparjo ya, saya agak lupa ya, pokoknya menyerahkan satu kertas berisi nama-nama jenderal yang akan diculik atau ditangkap pada malam itu, dan kabarnya diberikan kepada Bung Karno oleh salah satu ajudan, saya lupa apakah Mangil atau Bambang Wijanarko, dan Bung Karno melihat, kemudian kertas itu dimasukkan ke kantongnya Bung Karno. Jadi Bung Karno menyuruh Untung pada tanggal 4 Agustus 65 dan kemudian mengetahui bahkan nama-nama jenderal-jenderal yang akan dibereskan sesuai dengan perintah Bung Karno. Ini versi ketiga. Itu dari Anthony Dick ya, meskipun banyak sekali kontroversi dan orang-orang yang membantah dan memperkarakan sebenarnya buku Soekarno File ini. Salah satunya sejarawan Asfi Marwan Adam. Versi keempat, CIA atau pihak barat. Nah, banyak yang mengungkapkan bahwa konsekuensi dari perang dingin dan kecenderungan Bung Karno yang semakin dekat dengan dunia kiri, Soviet, Cina, dan macam-macam lah ya. Maka tentu saja perilaku Bung Karno, perilaku politik Bung Karno ini sangat berbahaya bagi pihak barat ya, terutama Amerika. Karena jangan sampai Vietnam yang sudah hampir jatuh ke tangan komunis, kemudian jika Indonesia jatuh lagi ke tangan komunis dengan Bung Karno yang sangat sayang kepada PKI gitu ya, membuat Asia Tenggara menjadi ladang komunis atau wilayah yang merah, wilayah komunis. Nah, tentu saja hal ini yang membuat banyak sekali konspirasi untuk menjatuhkan Soekarno ya, dokumen-dokumen atau cerita-cerita atau fakta-fakta yang mengungkapkan bahwa ternyata CIA terlibat dalam gerakan 30 September atau gerakan-gerakan lain lah yang berusaha untuk menjatuhkan Soekarno. Salah satu momentumnya gerakan 30 September ini. Dan yang menarik, ada satu yang saya baca namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist ini sebuah dokumen telegram dari Duta Besar Inggris Sir Andrew Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri Inggris yang intinya mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Soekarno. Bahkan dokumen ini mengatakan bahwa tenang, Anda nggak perlu khawatir because we already have our local army friends. Artinya ya itu, Inggris, Amerika berkolaborasi dengan our local army friends
untuk menggulingkan Soekarno dengan konspirasi-konspirasi yang mungkin kita bisa simpulkan ya itulah G30S. Tapi lagi-lagi ini versi lain ya. Ada versi yang berikutnya juga. Siapa sih dalang biang keloknya? Ya Soeharto gitu. Karena banyak ya yang mengatakan bahwa Soeharto tahu, menyetujui dan ikut membantu gitu ya gerakan ini. Karena ada pengakuan dari Kolonel Latif di mana Soeharto sudah dilaporkan, sudah diberitahu tapi dia diam saja gitu ya. Tapi ada satu menurut saya yang saya mau highlight khusus ya tentang cerita ini adalah sebuah memoir, buku memoir yang ditulis oleh seorang penulis yang mewawancarai mantan Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio. Judulnya Kesaksianku tentang G30S.